Adapun hadis yang sering dibawa oleh sebagian para penceramah ad-dinul aql, agama adalah akal, itu hadis palsu, bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akal memang tidak kita tolak, tetapi tidak boleh seorang menolak agama Allah karena akal yang tidak mampu memahaminya, atau dia menjadikan akalnya sebagai dasar hukum dalam agama Allah tanpa dalil dari Al-Quran dan hadis. Ini maksudnya. Ya. Karena kalau kita ingin menggunakan akal, ini akan melahirkan syariat baru setiap hari. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, man istahsana faqad syarra'. Siapa Imam Syafi'i? Ini dinukilkan oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Ya. Imam Syafi'i menyatakan, man istahsana faqad syarra'. Orang yang beragama dengan prinsip yang penting baik, yang penting tujuannya baik, hai tujuan kenggadat, maka dia akan membuat syariat baru selain syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Ya. Misalkan orang ingin menggunakan rasio, sedikit-sedikit kias, yang penting tujuannya baik. Ya, karena sebagian orang buat kaidah, nggak apa-apa melakukan suatu ibadah walaupun tidak ada tuntunan dari Nabi, selama tujuan kita baik dan tidak ada larangan untuk melakukan ibadah tersebut. Ini kaidahnya udah dibalik, mestinya tidak boleh beribadah kecuali ada tuntunan dari Nabi. Ini balik, nggak apa-apa beribadah walaupun tidak ada tuntunan dari Nabi dengan syarat tujuannya baik dan tidak ada larangannya. Mionyan kaidah berarti ya, setiap waktu ada syariat baru. Ada orang mau masuk rumah baru, salat tahiyatul rumah baru 2 rakaat. Anak pak gaba hanjit nelarang ron. Pakan tujuannya enggat dan hana larangan. Cibuka 20 juz Al-Quran. Seluruh kitab hadis, baik ni tumayang 2 rakaat tegolom damang rumah baru hana. Nah urung ya baunya perdana orang yang bagi lu. Tumayang le tahiyatul bau 2 rakaat. Ya, hanjit nelarang ron. Pakan karena kaidahnya yang penting tujuannya baik dan tidak ada larangan dari Nabi. Ubud aja. Nyonya kaidah aja. Dan juga berarti kalau ada orang yang sholat subuh lebih dari 2 rakaat, kita nggak boleh larang. Karena kaidahnya apa? Yang penting baik dan tidak ada larangannya. Nggak ada larangan sholat subuh lebih dari 2 rakaat. Yang ada Nabi tidak pernah sholat subuh lebih dari 2 rakaat. Makanya kaidahnya kata Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan suatu amalan tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah. Sesuai dengan tuntunan Nabi kata para ulama dalam beberapa hal. Yang pertama dari sisi as-sababiyah, sebabnya ada dalil dari Nabi. Contohnya kita sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Apa sebabnya? Karena masuk masjid. Sebab masuk masjid. Kita sholat 2 rakaat. Karena sebab masuk masjid ada dalilnya dari Nabi. Ya kan? Hadis Abu Qatadah dalam Bukhari Muslim. Tapi kalau ada orang masuk rumah, kemudian sholat 2 rakaat, sebabnya karena mau masuk rumah, nggak ada dalil. Ada 2 rakaat sebab masuk rumah. Berarti tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Yang kedua dari sisi caranya. Yang ketiga dari sisi nominalnya. Misalkan jumlah rakaatnya. Yang keempat az-zamaniyah, waktunya. Yang kelima al-makaniyah, tempatnya. Ini harus ada dalilnya. Sebab, cara, waktu, tempat, dan jumlah. Ini mesti ada dalilnya. Karena kalau kaedahnya yang penting tujuannya baik selama tidak ada larangan, maka seperti Imam Syafi'i begahmanu, faqad syarra, dia pasti akan buat syariat baru selain syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi menyatakan ma min syai'in yuqarribukum ilal jannah illa qad bayyantu wa ma min syai'in yubaidukum 'anil nar illa qad bayyantu. Tidak ada sesuatu yang dapat mendekatkan diri kalian ke syurga Allah melainkan telah aku jelaskan sebelum aku meninggal. Dan tidak ada sesuatu yang dapat menjauhkan kalian dari neraka Allah melainkan telah aku jelaskan sebelum aku meninggal. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Nabi diwafatkan oleh Allah setelah berdakwah 23 tahun, agama Allah telah disampaikan dengan sempurna. Maka kaidah dalam bab ibadah, tidak boleh melakukan suatu ibadah kecuali kita sudah tahu ada tuntunannya. Ya, setelah kita tahu ada tuntunannya, maka harus sesuai dengan tuntunan Nabi dari sisi sebab, ya, cara, ya, jumlah, waktu dan tempat. Maka dalam surat Al-Isra Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Janganlah engkau melakukan sesuatu tanpa ilmu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu kelak akan ditanyakan. Enggak bisa alasan coba-coba dululah. Mudah-mudahan benar. Kalau benar ya alhamdulillah, mami hana betul iban. Hah?
Yang benar tempatnya surga, ya kan? Yang nggak benar mungkin nggak ke surga. Selain surga apa di akhirat? Neraka, nggak ada ketiga. Ya. Andai kata benar, tetap salah karena caranya sudah salah, yaitu coba, bukan atas dasar ilmu yang telah ia ketahui. Makanya kata Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu harus ada, maksudnya dalil dari Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi. Harus ada sebelum berkata dan berbuat. Ini mencakup bab akidah maupun bab ibadah. Anda ingin menerangkan akidah kaum muslimin tentang keberadaan Allah, pelajari dulu dalilnya, jangan asal ngomong. Mana dalilnya untuk akidah seperti itu? Ya? Untuk memvonis ini akidah sesat, mana dalilnya? Dari Al-Quran dan hadis bahwa itu akidah yang sesat karena itu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Demikian pula sebaliknya, inilah akidah yang benar. Mana dalilnya dari Al-Quran dan hadis? Mana ucapan para sahabat dalam hal itu? Ya? Demikian juga dalam bab ibadah. Nah, barakallahu